Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa gambar yang telah saya rancang sebagai hasil dari ujian tengah semester pada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1. Yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1, Ibu Dr. Tej Andi Abidah ST, MT, dan Bapak Ahnaf Riandirga Aryansyah PD, ST, MT. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Saya atas nama Siti Arsita Pertiwirahman dengan NIM 210211500011. Saya dari Prodi Arsitektur kelas A, Universitas Negeri Makassar. Saya akan memulai untuk menjelaskan beberapa rancangan dari penelitian tapak tempat tinggal. Pertama-tama, saya ingin memperlihatkan time schedule yang telah dirancang. Time schedule pada pertemuan pertama itu baru pembahasan. Pada pertemuan kedua itu kami telah menentukan titik tapak. Pada penentuan titik tapak kami menentukan untuk menggunakan tempat tinggal dari salah satu teman kelompok kami. Pada pertemuan ketiga itu menentukan analisis luasan lokasi dan juga potensi di sekitar tapak. Pada pertemuan keempat, survei kondisi tapak. Pertemuan 5 yaitu menganalisis keistimewaan fisik alamiah, fisik buatan, sirkulasi, dan juga utilitas. Pada pertemuan ke-6, panca indera dan iklim. Pada pertemuan 7, manusia dan kebudayaan, kebutuhan ruang, denah, tampak, dan juga potongan. Sedangkan pada pertemuan 8 merupakan UTS yang saat ini saya kerjakan. Selanjutnya saya lanjut pada pertemuan kedua. Pertemuan kedua yang telah saya rancang yaitu berupa informasi tapak. Informasi tapak yang berlokasi di Jalan Mustafa Deng Bunga 4 di Romang Polong, Kecamatan Sumbaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bentuk jalannya itu tidak terdapat jalan setapak dan trotoar di sekitar lahan, dan juga lebar jalannya 5 meter yang berada tepat di depan tapak, dan juga berjumlah 2 lajur. Vegetasi di sekitar tapak, vegetasi existing belum berfungsi sebagai vegetasi pembatas dan peredam karena minimnya jumlah pohon di sekitar tapak dan pepohonan masih cenderung kecil. Ukuran tapak dengan luas 152 meter persegi, keliling 54 meter, panjang 19 meter, lebar 8 meter. KDB atau koefisien dasar bangunan yaitu 70%, berarti 70% dikalikan dengan luasnya itu 152 meter persegi yang menghasilkan 15,2 meter persegi. Selanjutnya yaitu lokasi tapak daerah provinsi dan kabupaten kota. Pada gambar yang di sebelah kiri merupakan lokasi tapak daerah provinsi Sulawesi Selatan. Yang bergambar merah merupakan kabupaten kota, kabupaten dari Goa yang berada di sebelah
kanan adalah Kabupaten Kota Goa, yang ditandai dengan warna merah adalah Kecamatan Subahopu yang terletak di Kabupaten Goa. Selanjutnya adalah lokasi tapak daerah kecamatan dan kelurahan. Pada sebelah kiri adalah daerah kecamatan Kabupaten Goa, yang warna merah adalah Romang Polong, di mana Romang Polong adalah salah satu dari rumah teman kelompok kami. Lalu di sebelah kanan adalah kelurahan yang ditandai warna merah, merupakan titik lokasi tapak kami. Selanjutnya pertemuan ketiga itu saya merancang ukuran dan tata wilayah. Jalur penembusan, tidak terdapat jalur penembusan pada tapak. Jarak antara bangunan dengan tapak sekitar 0,5 meter yang dibatasi oleh selokan. Jarak tersebut sudah sesuai dengan peraturan warga setempat. Batas ketinggian, tidak terdapat batas ketinggian. Selanjutnya adalah warga setempat sepakat untuk melarang memarkir kendaraan di bahu jalan karena kondisi jalan yang sempit, sehingga jika terdapat kendaraan yang diparkir sembarangan tentu dapat mengganggu kenyamanan pengendara lain. Rencana-rencana oleh Departemen Transportasi Kota di daerah sekitar tapak, masih terdapat lahan sekitar 3 meter yang masih kosong dan dikarenakan akan dibuatkan taman, sehingga jika terjadi pelebaran jalan masih terdapat lahan yang dapat digunakan. Gambar selanjutnya adalah ukuran dan tata wilayah. Maksud saya adalah tautan lingkungan. Terdapat beberapa tempat, yaitu kantor lurah Romang Polong yang berjarak 118,13 meter, Masjid Nurul Yakin yang berjarak 116,62 meter dari lokasi tapak. Lalu juga terdapat SMP Negeri 3 Sungguh Minasa yang berjarak 123,90 meter dari tapak. Selanjutnya adalah batas wilayah. Batas-batas wilayah: pada batas barat terdapat kosan, pada batas selatan terdapat Jalan Mustafa Deng Bunga 4 Romang Polong. Pada batas utara itu terdapat warung, sedangkan pada batas timur terdapat rumah warga. Selanjutnya adalah pertemuan keempat. Pertemuan keempat itu kami membahas mengenai kami menyurvei lokasi tapak tempat tinggal teman kami. Lalu saya akan lanjutkan ke pertemuan kelima. Pertemuan kelima itu kami telah membuat keistimewaan fisik alami dan juga buatan. Pada keistimewaan fisik alami, pohon menjadi salah satu keistimewaan dari tapak. Karena adanya pohon, suatu lingkungan akan menjadi tempat yang asri dan memiliki udara yang sejuk dan dapat dimanfaatkan sebagai pereda kebisingan dan penahan sinar matahari langsung dari barat. Kemiringan tanahnya itu cenderung rata. Lalu pada keistimewaan buatan, terdapat tiang listrik yang menjadi penghubung listrik antar warga setempat dengan sirkulasi kendaraan. Pada jalan utama itu lalu lintas berat, sedangkan pada bagian depan tapak lalu lintas ringan. Pada samping kiri tapak lalu lintas juga cenderung ringan.
Selanjutnya adalah utilitas. Jalur air bersih diperoleh dari PDAM dan sumur bor. Airnya berasal dari PDAM, kemudian ditampung pada reservoir, kemudian menuju keran. Jalur air kotor, saluran distribusi air kotor di bahu jalan atau selokan tanpa penutup saluran. Jaringan air kotor mengalirkan air kotor ke tempat yang ditentukan oleh pemerintah. Limbah yang berasal dari toilet dialirkan pada bak kontrol resapan, lalu ke septic tank. Resapan itu lalu menuju rol kotak. Distribusi listrik. Untuk distribusi listrik berasal dari PLN yang dialirkan ke kabel yang digantung di atas tiang. Selanjutnya pada pertemuan ke-6 yaitu membahas mengenai panca indera. Panca indera atau kebisingan berasal dari jalan raya, terutama pada bagian pertigaan yang sekaligus menjadi jalan menuju SMP Negeri 3 Sungguh Minasa. Juga berasal dari bunyi pesawat yang lewat di bagian atas tapak. Pemandangan tapak berada di tengah-tengah pemukiman warga, sehingga pemandangan baiknya sangat minim karena dipenuhi dengan rumah warga. Penciuman atau aroma, ada beberapa bagian dari tapak yang aromanya tidak sedap karena berasal dari selokan yang berada tepat di depan dan juga samping tapak. Selanjutnya yaitu iklim. Untuk analisis hujan dan suhu, hujannya itu biasanya mendung. Musim kering biasanya sebagian berawan dan umumnya panas dan menyengat sepanjang tahun. Sepanjang tahun suhu biasanya berkisar sekitar 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dan jarang di bawah 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Musim panas berlangsung selama 28 bulan. 3 bulan dari 25 Desember sampai 18 Maret dengan suhu tertinggi rata-rata di bawah 31 derajat Celcius. Bahkan yang terdingin adalah Februari dengan rata-rata 25 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Untuk analisis anginnya, angin sangat berguna untuk pendingin alami. Namun, angin yang terlalu kencang dapat menyebabkan kerusakan. Angin berhawa panas berhembus sebaliknya, yaitu dari arah barat daya ke timur laut. Angin berhawa sejuk berhembus dari timur laut ke barat daya. Kecepatan angin rata-rata pada bulan Februari rata-rata 74 kpn hingga 75 kpn. Kami mencarinya di website BMKG. Pada sore hari suhu matahari itu mencapai kurang lebih 20 derajat Celcius. Pada pagi hari suhu mencapai 20 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Pada pertemuan ke-6 yaitu manusia dan budaya. Pada pertemuan ke-7 yaitu manusia dan budaya, di rumah samping kanan tapak terdapat 5 orang di dalam satu rumah dan juga rumah kedua 3 orang. Lalu pada depan tapak terdapat 3 rumah. Satu rumah dihuni oleh 4 orang, lalu satu rumah dihuni dengan 4 orang juga. Pada depan, persis tepat di depan tapak yaitu kos-kosan yang dihuni kurang lebih 10 orang. Lalu terdapat lagi rumah yang dihuni kurang lebih 6 orang, lalu tepat di samping rumah tersebut dihuni dengan 3 orang.
Selanjutnya yaitu program ruang. Terdapat ayah, ibu, anak 1, anak 2, dan juga anak 3. Aktivitas dari ayah yaitu tidur, bangun, sholat, mandi, makan, berkumpul, kerja, dan juga baca koran. Ibu aktivitasnya yaitu tidur, bangun, sholat, mandi, memasak, makan, berkumpul, kerja, mencuci. Anak pertama tidur, bangun, sholat, mandi, makan, berkumpul, lalu belajar. Anak kedua tidur, bangun, sholat, mandi, makan, berkumpul, belajar. Anak ketiga tidur, bangun, sholat, mandi, makan, berkumpul, belajar, dan bermain. Berikut kebutuhan ruangnya. Kebutuhan ruang untuk ayah yaitu ditentukan dengan kegiatan sehari-hari dari ayah. Maka kegiatan pertama ayah yaitu tidur, bangun, istirahat, dan minum. Tentu saja membutuhkan kamar tidur yang dikelompokkan dalam ruang privat. Selanjutnya yaitu minum dan cuci piring yang membutuhkan dapur yang dikelompokkan dalam ruang semi publik. Menerima tamu, berbincang dengan tamu, menyajikan makan atau minum, duduk santai yang membutuhkan ruang tamu yang dikelompokkan dalam kelompok ruang semi publik. Berkumpul bersama keluarga, menonton TV, makan atau minum yang membutuhkan ruangan keluarga yang kami kelompokkan dalam kelompok ruang private. Menyimpan baju kotor, mengangkat jemuran, menjemur pakaian yang membutuhkan ruang cuci dikelompokkan dalam kelompok ruang private juga. Membaca koran, minum kopi yang membutuhkan teras dalam kelompok ruang publik. Mandi, perawatan gigi yang membutuhkan kamar mandi, kelompok ruangnya yaitu private. Menanam tanaman, menyiram tanaman, membutuhkan taman, kelompok ruangnya adalah publik. Sholat, membaca Al-Quran, membutuhkan ruangan musola dalam kelompok ruang semi publik. Bekerja, membutuhkan ruang belajar atau ruang kerja yang dikelompokkan dalam kelompok ruang private. Selanjutnya adalah kebutuhan ruang ibu yang aktivitasnya hampir sama dengan aktivitas ayah dan juga ruangannya hampir sama dengan ruangan yang dibutuhkan ayah dan juga kelompok ruangnya hampir sama dengan yang dibutuhkan oleh ayah. Selanjutnya adalah kebutuhan ruang anak 1 dan anak 2 dengan beberapa aktivitas yang hampir sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh ibu. Ruangannya juga terdapat 10 ruangan dengan kelompok ruang yang sama. Sedangkan anak ketiga itu hanya memiliki beberapa aktivitas yang hampir sama dengan ruangan yang lebih sedikit dan juga kelompok ruang yang tentu saja sedikit karena mengikuti dengan ruangan yang dibutuhkan oleh anak ketiga. Selanjutnya adalah denah ruang. Denah ruang tamu, saat kita masuk di pagar kita akan menemukan teras, lalu saat kita masuk ke dalam rumah kita akan menemukan ruang tamu yang berbatasan langsung dengan ruang tidur. Terdapat ruang tidur yang berjejer, sedangkan ruang tidur utama itu di dalamnya terdapat kamar mandi. Lalu kita juga akan menemukan ruang keluarga yang bersambungan langsung dengan ruang belajar. Tepat di samping ruang keluarga kita akan menemukan dapur yang berseberangan juga dengan musola dan WC. Lalu di samping WC terdapat laundry room. Berikut bubble diagram yang telah saya rancang. Untuk warna hijau adalah publik, warna biru merupakan semi publik, dan warna orange adalah private. Berikut adalah gambar tampak yang telah saya rancang. Tampak depan yang berada di sebelah kiri
dan tampak belakang yang berada di sebelah kanan, di mana saya menggunakan skala 1:50 untuk membuat tampak tersebut. Dan ini merupakan tampak samping kiri dari rancangan rumah yang saya buat. Tampak samping kanan untuk rancangan dari rumahnya dengan skala yang sama. Lalu ini merupakan potongan A, di mana saya mengambil potongan antara WC, musola, dan juga dapur dengan skala yang sama, yaitu 1:50. Berikut adalah potongan BB, di mana saya juga menggunakan skala 1:50. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.